lihat ada bayangan merah di samping mamaku. Aku dengar suara teriakan cewek. Halo guys, bertemu lagi di channel Kitty Hawks. Hari ini aku bakalan ceritain pengalaman horor dari teman-teman aku. Langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama ada yang dari temanku yang namanya Tafia. Ini aku pakai nama samaran ya. Jadi ceritanya Jadi si Tafia ini cerita kalau di desanya itu ada orang yang bahasanya tuh berpulang gitu ya. Nah, lokasi berpulangnya gitu di dekat sumur. Lo nge-lag bentar. Oke, lanjut. Jadi pas jam 11 malam aku kan jalan lewat jalan itu. Nah, pas aku lewat jalan situ, aku dengar suara teriakan cewek. Tapi lama-kelamaan pas aku jalan pulang teriakannya tuh makin lama makin gak kedengeran gitu loh. Jadi tuh sama aja kayak setiap di sumur ada suara, tapi pas pulang tuh suaranya hilang gitu. Terus banyak juga cerita-cerita horor dari tetangga-tetangga yang lain di sekitar sumur itu. Sebenarnya itu aja sih ceritaku, nggak terlalu banyak tapi lumayan serem. Oke, udah selesai cerita dari Tafia. Walau ceritanya singkat, tapi menurutku ini lumayan serem sih. Apalagi pas Tafia ngelewatin sumur itu kayak ada suara teriakan. Ditambah dia jalan-jalannya jam 11 malam. Gimana nggak tambah serem coba? Oke, next. Oke, next. Jadi ada cerita dari teman aku yang namanya Hanu. Laki-laki, ini nama samaran ya, bukan nama asli. Oke, jadi si Hanu ini cerita, waktu itu aku tuh lagi sakit demam. Nah, kan aku kan pas itu kan posisinya lagi oh my god. Bisa selamat gak ya? Oke, selamat. Enggak, masih ada di belakang. Oke, aman. Oke, lanjut ya. Oke, waktu itu aku lagi sakit demam. Nah, aku lagi tidur di kamarku. Terus kan pintunya nggak aku tutup. Nah, posisi kamarku itu ngadep ke toilet sama dapur. Jadi pas aku tidur, itu mukaku ngehadap ke toilet sama dapur. Pas aku tidur siang, aku kan kebangun. Nah, ada mamaku yang lagi motong-motong sayur. Sebenarnya ini normal sih, cuman suara motong sayurnya itu makin lama tuh makin kencang. Jadi kayak awalnya tuh dek, lama-lama jadi kayak duk. Intinya tuh sampai aku tuh kebangun gitu loh. Terus aku lihat ada bayangan merah di samping mamaku. Aku nggak tahu itu asli atau enggak. Nah, habis itu aku kan langsung kebangun ya. Aku langsung berdiri, terus jalan ke arah dapur. Aku lihat makin deket, mamaku biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Motong pun ya biasa-biasa aja. Terus akhirnya aku balik tidur. Nah, pas tidur itu aku lihat lagi ada bayangan merah lagi dan suara motong sayurnya jadi makin kenceng. Akhirnya aku langsung tutup badanku, tutup mataku, aku langsung tidur. Aku ketakutan banget pas itu. Itu aja cerita dari aku. Oke, cerita kedua ini lumayan panjang dan menurutku ini serem sih. Karena kayak ini tuh posisi demam, tapi menurut aku juga ada alasan lain gitu loh. Pas sakit itu kayak aku tuh juga pernah ngerasain, cuman gak horor ya, cuman tuh kayak aku pernah mimpi tapi rasanya tuh nyata banget sampai aku tuh gak bisa bedain ini mimpi atau bukan gitu. Loh, dikejar. Loh, mati. Ulang dari awal. Yaudah, is okay, no problem. Oke, lanjut. Jadi tuh pas demam tuh emang ada namanya tuh kayak kita tuh pikirannya jadi makin makin imajinasinya makin liar gitu loh, dan mimpi-mimpi kita makin aneh. Aku pernah baca tapi lupa itu tuh
nama fenomena itu tuh apa gitu loh. Nanti aku search dan aku bakal tampilin di sini. Oke, cerita terakhir, next. Jadi ini dari temanku yang namanya Wawa. Ceritanya waktu itu kan aku lagi jurit malam. Bagi yang nggak tahu, jurit malam itu semacam uji nyali gitu. Cuman pas kemah malam-malam gitu. Waktu itu aku lagi jurit malam sama api unggun. Kan kondisinya tuh lagi nggak ada angin, sunyi banget. Sekolah SMP ku tuh banyak pohon kelapa, pohon pisang, gitu-gitu. Terus temenku ada tuh yang nyalain senter buat penerangan tambahan gitu. Terus waktu itu kan ada pembacaan pembuka. Nah, kakakku itu ada yang make mic. Tapi itu anehnya tuh mic-nya tuh suaranya kecil banget. Padahal tuh udah kenceng loh, udah di fullin volumenya. Habis itu tiba-tiba senternya tuh mati tiba-tiba. Tapi tuh matinya tuh kayak urut dari yang paling pojok sampai terakhir gitu loh. Padahal di saat itu orang-orang tuh pada fokus upacara, nggak ada yang iseng-iseng mau main-mainin lampu atau senter. Nah, pandanganku saat itu tiba-tiba burem dan kepalaku pusing gitu loh, dan aku nggak bisa ngelihat apapun dengan jelas karena ya pandanganku tuh burem. Terus teman-teman aku tuh ngomong kalau misalnya dari POV-nya teman-teman aku, muka aku tuh datar, bengong kayak orang kebingungan gitu loh. Nah, pas pentas seni, ada yang nari tapi lagunya Jawa alus. Aku nggak tahu itu lagu apa, tapi aku ngerasa itu lagunya kayak gimana gitu loh. Suasana pun berubah menjadi sangat dingin. Tapi ini bukan dinginnya malam, ini kayak dinginnya tuh rasanya kayak gak bisa dijelaskan gitu loh. Aku pun gak tahu cara jelasinnya. Teman aku ini ngomong dinginnya tuh rasanya kalau misalnya pundak kalian tuh dipegang sama orang yang tangannya beku. Itu semacam perumpamaannya gitu ya. Aku nggak tahu ini horor atau bukan, tapi ini kejadian bingungin buat aku, dan aku pas itu panik banget. Oke, cerita dari Wawa selesai. Menurutku cerita terakhir ini cukup serem dibanding cerita-cerita yang lain. Ini menurutku paling serem karena ini tuh kejadiannya malam-malam juga. Atau pas itu Wawa bisa jadi kesurupan mungkin, cuman karena mungkin dia bisa nahan itu, bisa ngontrol itu, jadinya dia nggak benar-benar kesurupan, cuman mukanya jadi berubah, kelihatan datar, pucet gitu ya. Mungkin kalian pernah ngerasain hal yang sama. Kalau aku sih belum pernah ya. Aku tuh pernah kemah itu mungkin 3 kali atau 4 kali gitu kan. Cuman aku selama ini belum pernah jurit malam karena di sekolahku emang mungkin dilarang gitu ya jurit malam. Mungkin kalian yang nonton video ini pernah kemah sama keluarga, sama teman, saudara, terus ngalamin cerita horor. Bisa langsung komen di bawah ya. Kapan-kapan aku bakal ceritain pengalaman kalian. Oke, segitu aja video buat hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Loh, pas banget. Ngagetin. Oke. Bye-bye.